Pengambilan paksa jenazah yang merupakan pasien COVID-19 memang terjadi atau ramai di beberapa daerah belakangan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana kemudian mencegah pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 oleh keluarga? Sebenarnya ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Kami segera membahasnya. Ada bergabung bersama kami secara daring Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Kuncoro Adi Puryanto, yang saat ini berada di Semarang. Selamat pagi, Pak Kuncoro. Selamat pagi, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bayu. Selamat Ya. pagi, Kompas TV. Ya, Pak Ibrahim, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Kita ngobrol santai saja, mudah-mudahan kita didengarkan dengan baik. Satu yang menjadi garis besar adalah kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Semua yang terjadi di rumah sakit, yang dilakukan oleh aparat adalah situasi untuk menjaga kita semua tetap selamat dan sehat. Nah, Pak Ibrahim dulu, ada berapa kasus nih di Sulawesi Selatan yang masih terjadi sampai kemarin misalnya Pak Ibrahim? Masih banyak nggak terjadi keluarga ingin mengambil jenazah yang merupakan pasien atau diduga pasien COVID-19, Pak Ibrahim? Iya, jadi kejadian sedang kita proses saat ini ada 4 kejadian di 4 TKP di rumah sakit yang berbeda. Nah, kejadian ini dimulai dari tanggal 3, kemudian rentet selama seminggu kejadian. Nah, dari kasus-kasus yang kita proses ini, kita sudah mengamankan awalnya 33 orang. Kemudian kemarin malam ada lagi kita amankan lagi 9 orang. Nah, dari sekian banyak orang yang kita amankan tersebut, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang. Ya, ini kan menjadi keprihatinan karena Sulawesi Selatan secara provinsi, bahkan kalau dipilah kemudian ada Kota Makassar dan lain-lain, masih termasuk zona yang merah dari COVID-19. Pak Ibrahim, dari kasus-kasus yang kemudian terjadi, pihak keluarga yang kemudian terpaksa kemudian harus diamankan lebih dulu oleh kepolisian. Mengapa sih mereka sampai begitu memaksa begitu? Situasinya kan keluarga yang sudah meninggal ini memang ada yang positif COVID-19. Apa yang membuat mereka sampai memaksa untuk membawa pulang, Pak Ibrahim? Iya, jadi dari 4 kasus ini, mereka juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi pada saat kita mengamankan beberapa orang tersebut, kita melakukan interview kepada mereka. Pada dasarnya mereka cuma menyampaikan bahwa ingin memperlakukan jenazah dari keluarganya seperti biasanya. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang lain, mereka cuma ikut-ikutan karena mendengar bahwa jenazah tersebut bukan COVID. Padahal bagi medik ini sudah melakukan penyampaian bahwa jenazah tersebut merupakan pasien COVID. Ya, baik. Nah, sebenarnya bisa dimengerti begitu keinginan masyarakat. Nah, saya ke Dr. Kuncoro dulu. Dok, dalam masa pandemi COVID-19 ini memang situasi memakamkan jenazah memang sangat berbeda. Mungkin publik melihat ini begitu dari media sosial dan lain-lain, di mana kita keluarganya saja diminta untuk ada di tempat yang berjarak begitu ketika pemakaman dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini memang sangat penting dilakukan. Harus seperti itukah, Dr. Kuncoro? Ya, nah, terima kasih Mas Bayu. Memang protokolnya seperti itu. Gitu. Kita mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah, oleh Satgas, yang merujuk dari protokol-protokol yang dideklarasikan oleh WHO gitu. Karena ada potensi-potensi di situ. Potensi-potensi masih ada potensi-potensi penularan begitu ya, Dok? Penularan, betul, penularan. Jadi kalau mau lebih jelasnya begini ya. Ini pasien meninggal itu yang kita anggap berbahaya dalam hal ini COVID, itu sel-selnya sel-sel yang masih hidup itu, yang di dalam itu belum ada kematian biologis di
di jenazah itu masih berpotensi, gitu, masih mengeluarkan cairan, gitu, mengeluarkan segala sesuatu, itu harus ditangani dengan baik. Dan paling tidak sekitar 48 sampai 72 jam ya setelah meninggal itu COVID itu masih hidup gitu, masih hidup di tubuh itu gitu. Demikian Pak Bayu. Ya, jadi potensi-potensi inilah yang kemudian dijaga oleh pihak medis, dalam hal ini rumah sakit, begitu Dokter Kunchoro ya. Iya betul. Beberapa keluhan nih Dokter Kunchoro berkaitan dengan keluarga yang kemudian banyak kepingin sesegera mungkin mengambil jenazah keluarganya adalah situasi di mana pasien sebelum meninggal dunia ini masih diduga begitu COVID-19. Sementara hasil tesnya belum ada. Nah, hal-hal semacam ini nih yang kemudian membuat masyarakat merasa nggak sabar atau jangan-jangan nggak COVID-19, jangan dimakamkan dong dengan cara SOP COVID-19. Bagaimana kemudian menjembatani ini kepada masyarakat, Dr. Kunchoro? Ya, memang semenjak pasien itu masuk, ya itu sudah dilakukan satu penjelasan ya, komunikasi dengan pasien tersebut, dengan keluarga tersebut. Ya. Alurnya beda, zoningnya beda, apa-apa yang diperlakukan memang akan berbeda dengan pasien seperti biasanya. Termasuk ketika pasien tersebut masih diduga tuh COVID, masih dalam proses gitu, dalam proses. Jadi sejak awal sudah ada perlakuan yang berbeda. Jadi keluarga semestinya sudah tahu ada dugaan gitu. Iya, betul. Nah biasanya memang kita kan berkomunikasi nggak mudah ya. Semenjak dia sehat pun, publik itu memang sudah sebetulnya lewat media-media seperti ini, terima kasih pada Kompas ini ya. Seperti ini membantu betul gitu teman-teman di rumah sakit, teman sejawat yang berisiko terhadap tertularnya juga oleh COVID tersebut. Oke, baik. Saya akan jeda sebentar Pak Ibrahim dan juga Dr. Kunchoro untuk kemudian melihat langkah-langkah kemudian. Kalau memang hal ini penting dilakukan oleh rumah sakit, langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk pengamanan dan kedepannya termasuk oleh kepolisian, agar kemudian masyarakat bisa mengerti ke depannya bahwa hal ini adalah prosedur yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kami segera kembali, tetap bersama Sapa Indonesia.